Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvira Rusada Mayanti dari HESD akan mengerjakan tugas mata kuliah Ulumul Hadis tentang hadis klasik. Periode ini adalah periode pembentukan wajah awal metode pemahaman hadis. Usaha ini merupakan rintisan yang dimulai dari lahirnya penilaian adanya pertentangan atau kontradiksi satu hadis dengan hadis lain, dan upaya pemecahan beberapa hadis yang dipandang sulit untuk dipahami. Maka dengan sebab itu, lahirlah pada periode ini beberapa kitab hadis, baik syarah ataupun upaya penjelasan makna secara ringkas tentang hal itu. Berikut ini pembagiannya. A. Klasifikasi metode pemahaman hadis. Penggunaan metode pada periode ini memang tidak secara tersirat diungkapkan secara khusus. Akan tetapi, usaha yang dilakukan ulama pada periode ini menunjukkan eksistensi cabang-cabang ilmu hadis, ilmu muhtalif al-hadis, ilmu gharib al-hadis, ilmu nasih mansuh, serta cabang ilmu yang berkonsentrasi pada pemberian penjelasan pada matan. Perkembangan pada masa klasik ini didongkrak pula dengan adanya sejumlah ulama yang berkontribusi menelurkan hasil pemikirannya dalam kajian pemahaman hadis yang langsung diterapkan dalam kitabnya, sehingga dari waktu ke waktu akhirnya menjadi sebuah langkah-langkah yang dijadikan patokan dalam memahami hadis Nabi. Dalam perkembangan periode klasik ini, setidaknya didapati dan dipetakan terdapat ulama-ulama besar dalam mengkajian pemahaman hadis. Yang pertama Asy-Syafi'i, Ibnu Qutaibah, Ibnu Hibban, An-Nawawi, Al-Qarafi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan Badr al-Din Al-Aini. Kriteria pemilihan tokoh dan alasan pembandingannya di atas berdasarkan 1. Metode yang dikembangkan ulama tersebut atau kitab syarah, atau pembatasan dan pembagian tertentu untuk memudahkan memahami hadis Nabi, atau basis pemahaman yang dikembangkan. Dasar pengelompokan di atas berdasarkan kronologis tahun atau lahir, wafat, karya, dan lain-lain, sehingga ditemukan kesinambungan sejarah dari awal hingga yang terakhir yang dijadikan sampel. Pada fase ini dimulai dengan sebuah terobosan yang dilakukan Imam Syafi'i dalam kitabnya Ikhtilaf al-Hadis. Imam Syafi'i memberikan gambaran dalam menyelesaikan hadis yang terlihat bertentangan dengan melalui beberapa cara. Dan cara yang ia tawarkan memang bukanlah wacana baru dalam tradisi keilmuan Islam. Beliau menggunakan 3 cara dalam meneliti hal ini, yaitu dengan menggunakan metode al-jam'u atau kompromi, at-tarjih atau pengumpulan suatu dalil atas dalil lain, an-nasakh penghapusan atau pembatalan suatu dalil. Contoh penggunaan mekanisme jam'u pada kitabnya yang membahas tentang bilangan wudhu. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW mewudukan wajahnya, kedua tangan, dan mengusap rambut kepalanya masing-masing 1 kali. Contoh penggunaan pengumpulan suatu dalil atas dalil lain atau tarjih dapat dilihat pada hadis tentang mengangkat tangan ketika sholat. Dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya yang berkata, "Aku melihat Nabi SAW mengawali sholatnya dengan mengangkat kedua tangannya sampai berhadapan dengan pundaknya, dan ketika beliau hendak ruku, dan setelah mengangkat kepala dari ruku, dan beliau tidak mengangkat tangan di antara 2 sujud." Sedangkan untuk penggunaan metode nasakh ialah sebagai berikut. Dari Abu Ubaid yang berkata, "Aku menghadiri sholat Id bersama Ali bin Abi Thalib. Beliau sesungguhnya mengawali dengan sholat dan khutbah dan berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang kami memakan daging kurban kami selama 3 hari. Hal yang hampir serupa dengan Imam Syafi'i juga dilakukan setelahnya, yang memang pada waktu itu memfokuskan dengan hadis-hadis yang kontradiktif dan coba untuk dipahami serta diberikan penjelasannya oleh Ibnu Qutaibah ad-Dainuri. Melalui kitabnya Ta'wil Mukhtalaf al-Hadis secara kontekstual melalui pendekatan bahasa, sejarah, dan rasional. Berselang beberapa tahun kemudian, muncullah Ibnu Hibban yang termotivasi untuk membuka sebuah kitab hadis dikarenakan telah mulai banyaknya jalur periwayatan hadis sehingga perlu untuk mengetahui hadis-hadis yang sahih atas dasar kegelisahannya. Serta para ulama sebelumnya yang menulis kitab-kitab hadis adalah ahli fikih dan agama yang tentunya mereka lebih memperhatikan aspek jalur periwayatan dengan orientasi kebutuhan hafalan teks dan tidak memperhatikan kepada kebutuhan orang yang ingin memahami dari sisi konteks hadis, dan kemudian diteruskan oleh ulama-ulama lainnya.
Beberapa tawaran metode ditawarkan oleh para ulama klasik mulai dari Asy-Syafi'i hingga yang terakhir yakni Badr ad-Din al-Aini. Dapat disimpulkan bahwa ulama klasik memang diidentikan dengan sejumlah pembahasan dan pemaparan masalah fikih yang cukup panjang. Dominasi paradigma fikih pada masa itu membentuk pemahaman bercorak fikih yang bukan hanya mempengaruhi pada segi tafsir pada Al-Quran, bahkan hingga kodifikasi dan pemahaman atau syarah pada hadis. B. Karakteristik metode pemahaman hadis. Pemahaman pada masa klasik ini menunjukkan kepada kita sebuah pola dan keteraturan pemikiran fase awal yang muncul dari kegelisahan adanya kontradiktif antar hadis Nabi, serta penentuan posisi Nabi dalam menentukan role model mana dan motif apa yang sedang dilakukan Nabi, sehingga berimplikasi terhadap pemahaman yang akan kita pahami. Karakteristik pada masa klasik ini bisa dicirikan dengan kentalnya pemahaman yang berdasarkan dalil-dalil nakli bercorak fikih, meski tidak secara keseluruhan isi pembahasan bercorak ini, tetapi agaknya hegemoni fikih dalam dunia hadis telah mendominasi dari awal periwayatan dan pengkodifikasian yang menyebabkan awal perumusan metode dan pendekatan masih berputar pada masalah hukum dan legitimasi hukum. Pada masa ini, upaya penjelasan yang dilakukan cenderung menyesuaikan kepada tema-tema pada kitab induknya, khususnya yakni Kutub As-Sittah. Dilihat dari penjelasan atau pensyarahan. Untuk pensyarahan pada fase ini setidaknya merujuk pada 3 metode penjabaran, yakni tahlili, ijmali, dan muqarrin. Model pembacaan fase klasik pula bertujuan guna mencari dan menghasilkan the original meaning yang dimaksud dalam hadis. Dan dalam pencarian meaning pendekatan bahasa dan sejarah menjadi hal yang krusial karena pensyarahan agaknya untuk mengonfirmasi makna yang dimaksud oleh Rasul dalam hadisnya. Wacana ini seringkali disebut paradigma positivisme, sehingga dibutuhkan analisis yang dikuatkan dengan dalil-dalil yang ada, mengingat pada fase ini kental akan penafsiran bi'ar matur dan sedikit dibumbui dengan penafsiran bi'ar ro'i juga. Sekian dari saya, semoga tugas ulumul hadis ini dapat terpenuhi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.